Halo, selamat datang di channel saya, di channel Muhammad Hafiz, di series belajar Microsoft Word ya, bersama Muhammad Hafiz. Kali ini kita akan belajar bagaimana ya men-setting lembar kerja di Microsoft Word untuk keperluan makalah atau skripsi ya. Jadi video ini mungkin akan sangat berguna bagi kalian yang seorang mahasiswa ya, ataupun pelajar yang sering membuat makalah ya, namun kesulitan dalam melakukan settingan di Microsoft Word. Jadi video ini ditujukan untuk kalian yang ingin menambah skill di bagi cara menggunakan Microsoft Word ya. Jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Saat ini kesibukan saya bekerja di sekolah negeri sebagai staf administrasi. Selain itu juga setelah saya pulang bekerja, saya juga belajar ya, sibuk belajar mendalami dunia data science, dan ya, ini adalah dunia data science ini merupakan hal yang baru bagi saya karena mengingat latar belakang saya bukan di dunia IT ya. Jadi saya harus mengejar ketertinggalan saya agar ya bisa memahami ilmu ini dengan lebih baik lagi. Selain itu juga kesibukan saya kadang ya, membuat konten ya. Saya sebagai content creator di Instagram dan di YouTube juga saya aktif membuat konten. Jadi kawan bisa mengunjungi Instagram saya di @mhd_hafiz8, dan juga kalian bisa, bagi yang punya LinkedIn ya, kita bisa connect ke saya dengan mentautkan linknya itu di mhd_hafiz8 ya. Jadi kalau kalian merasa video ini bermanfaat, feel free untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Oke, lanjut kita ke pembahasan sih. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Kita akan belajar ya bagaimana untuk men-setting kertas dan margin di Microsoft Word. Selanjutnya kita akan men-setting font dan spasi ya, agar dalam satu dokumen itu spasi dan fontnya itu seragam ya. Karena dalam penulisan skripsi atau makalah itu font dan spasi itu harus kita perhatikan betul, karena ketika fontnya berbeda ya satu sama lain, maka akan terlihat kurang profesional ya dalam membuat makalah atau skripsi. Jadi kita akan men-settingnya menjadi seragam di Microsoft Word. Terus kita akan juga belajar mengenai bagaimana men-setting heading ya. Fungsi heading ini sangat penting sekali, dan saya rasa ya, saya melihat di teman-teman kuliah saya jarang sekali menggunakan fungsi heading ini, padahal fungsi heading ini sangat powerful sekali ya, dan menghemat mengefisiensikan kerja kita ya dalam membuat makalah, apalagi kalau halamannya itu sampai 100 lebih ya. Ini akan sangat berguna sekali. Nanti kita akan lihat bagaimana fungsi heading yang sebenarnya. Terus kita akan belajar mengenai setting halaman ya. Ya, di sini mungkin kawan-kawan ya sering kesulitan membuat halaman yang berbeda dalam satu dokumen
dokumen ya. Dan ada juga kalian yang membuat halaman ya. Jadi dalam satu skripsi itu atau makalah itu kalian pisahkan tiap babnya ya. Jadi bab 1 satu dokumen, bab 2 itu dokumen yang lain, dan seterusnya. Dan menurut saya itu tidak efektif ya. Tidak efektif jika kita melakukan hal itu. Maka akan sulit sekali untuk mengkoordinir makalah-makalah kita, karena terpisah menjadi beberapa file ya. Kita akan belajar juga ya mengenai hal itu, bagaimana membuat halaman berbeda di satu dokumen yang sama. Terus terakhir kita akan belajar mengenai cara membuat daftar isi yang cepat dan mudah, tanpa harus kita mencatat terlebih dahulu nomor halamannya berapa, dan kita buat secara manual ya. Kali ini kita akan membuat daftar isi secara otomatis, dan ketika ada perubahan atau penambahan halaman, maka daftar isinya akan secara otomatis ya menyesuaikan nomor halamannya. Oke. Kita lanjut ke Microsoft Word-nya ya. Jadi di sini saya sudah membuka ya Microsoft Word-nya ya. Microsoft Word-nya. Jadi ini adalah tampilan lembar kerja dari Microsoft Word. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini. Di sini ada lembar kerjanya. Di sini ada rules ya, rules atau penggaris, pengukur ya, pengukur. Di sini ada di bagian menunya ya. Di bagian zoom. Di sini ada toolbox, toolboxnya. Di sini ada toolbarnya ya. Toolbar, insert, design. Jadi kita akan sering menggunakan ya di bagian insert ya, layout, reference juga kita akan menggunakan di bagian itu untuk video kali ini. Jadi untuk sedikit perkenalan ya, jadi kalian harus perhatikan bahwa ya di sini bagian sini ya, di bagian apa nih namanya ya, bagian yang di bagian antara di sini ya, di bagian sini sampai sini, ini adalah bagian yang akan kita masukkan teksnya ya. Jadi di luar sini kita tidak akan menggunakan. Jadi di bagian sebelah sini biasanya akan dipakai untuk halaman jilid ya, makanya harus dilebihkan beberapa senti agar tulisan yang di sini tidak tertutup akibat kita menjilid makalah atau skripsi kita. Oke, jadi perhatikan bahwa tulisannya itu harus tetap berada di sini ya, tetap di dalam garis ini ya, di sebelah kirinya ya, harus tetap berada di dalam garis ini. Oke, lanjut kita akan men-setting ukuran margin kertas. Kita klik toolbar layout ya, toolbar layout di sini. Kalau kawan-kawan menggunakan Microsoft Word 2007, mungkin tulisannya di sini kalau tidak salah saya page layout ya. Tapi ya itu sama saja ya, fungsinya sama, hanya namanya yang berbeda. Ketika sudah kita klik nih layout ini, maka kita klik di bagian di sini ya, page setup ya, bagian sudut kanan bawahnya kita klik sini sekali. Oke, muncul pop out setupnya. Di bagian margin kita akan men-setting marginnya. Jadi untuk makalah dan skripsi itu biasanya ini tergantung dengan kampus ya, kampus kalian. Tapi secara umum bahwa untuk margin itu biasanya kita menggunakan 4 cm untuk atas, 3 di bawah, kiri itu 4 cm, kanan itu 3 cm. Kenapa kiri kanan dan itu berbeda ya? Berbeda karena di bagian kiri ini adalah tempat kita untuk menjilid ya. Jadi kalau kurang ya, biasanya kalau bagian kiri ini terlalu pendek, maka tulisannya akan tertutup akibat karena kita menjilid. Jadi perhatikan di bagian kiri ini ya, bagian kiri ini biasanya harus selalu
harus besar ya, sebesar sedikit ya. Jadi misal atau kalian di sini satuannya tidak inci ya, atau tidak sentimeter tetapi inci. Kalian sedikit pusing mengaturnya jadi kita bisa merubah satuannya menjadi inci. Caranya ya seperti ini. File, kita klik file, klik bagian options. Oke, kita pilih di bagian advance ya, di bagian advance. Oke, terus kita cari di bagian display. Mana display? Oke, di sini. Di sini ada tulisan show measurements in units of. Oke, kita atur ya satuan pengukurannya itu menjadi apa. Kalau kalian itu yang awalnya senti, bisa kalian ubah menjadi sentimeter karena kita familiar dengan ukuran seperti ini ya. Oke, kita rubah sentimeter, kita klik OK. Maka kita klik di sini lagi, maka di sini pasti sudah berubah satuannya dari awalnya inci menjadi sentimeter ya. Oke, sip. Kita pengaturan marginnya sudah oke, 4343 ya. Kita pindah ke bagian paper, bagian kertas. Kita klik di sini, kita cari ukuran kertas yang kita butuhkan ya. Biasanya kalau untuk maka atau skripsi itu kita menggunakan ukuran kertas A4. Ini sudah, biarkan saja. Oke. Oh ya, untuk tips ya, kita bisa mengklik ini set as default. Ini fungsinya ketika kita ingin membuat dokumen baru ya, atau makalah baru, skripsi baru, itu kita tidak perlu lagi men-setting margin atau papernya. Jadi kita sudah secara otomatis langsung mengikuti settingan sebelumnya. Jadi kita bisa klik di sini set as default, kita klik yes, maka secara otomatis dokumen selanjutnya settingannya akan sama persis seperti ini. Oke, kita klik yes. Oke, selanjutnya kita akan setting ya, setting font dan spasi ya. Kita atur dulu untuk fontnya ya. Kita klik di sini ya, fontnya bagian kanan bawahnya di sini. Kita klik di sini sekali akan muncul pop up fontnya. Kita atur fontnya itu. Kita biasanya kalau untuk makalah jenis fontnya itu Times New Roman ya, Times New Roman. Tadi muncul ya. Oke, Times New Roman. Oke, sini. Oke, kita pilih regular ya, font bold atau italic. Ukurannya adalah standarnya adalah 12. Standarnya 12. Kalau ada aturan di kampus kalian yang berbeda, bisa ikuti aturan tersebut. Tapi ini standar umumnya. Oke, di sini biarkan saja ya. Ini biarkan saja. Oke, sama dengan yang tadi, kita atur juga ini sebagai settingan default kita. Jadi kita membuka dokumen baru, maka kita tidak perlu lagi men-setting font. Jadi kita klik aja save as default. Kita pilih di sini all document based on normal template ya. Jadi kalau kita pilih ini this document only, hanya dokumen yang ini saja yang akan mendapatkan settingan kita, bukan yang dokumen lain. Jadi kalau maksud kita adalah untuk agar dokumen selanjutnya kita tidak perlu men-setting di fontnya, maka kita pilih sini. Terus kita klik OK. Oke, kita sudah mengaturnya. Oke, selanjutnya kita klik di sini untuk mengatur spasi ya. Oke, pastikan di sini rata kiri kanan ya, rata kiri kanan karena ya makalah biasanya itu rata kiri kanan. Dan sini left to right ya, arah orientasi tulisannya ini dari kiri ke kanan ya. Ini sudah umum sekali. Terus kita pilih spasinya di double kita ya, line spasinya kita pilih double. Oke, double.
kita sama juga ya, klik set as default ya, agar settingannya sama persis untuk dokumen selanjutnya. Kita pilih sini all document, klik OK. Oke, sip. Settingan sudah sesuai ya untuk font dan paragraf. Oke, selanjutnya kita akan men-setting heading ya. Oke, di bagian di sini kita akan men-setting heading. Oke, di sini kita ada beberapa style ya. Kita di sini ya, style heading 1, heading 2 dan sebagainya. Kita di sini akan menggunakan heading biasanya ya. Penggunaan heading 1 ini biasanya kita gunakan untuk seperti judul bab ya, bab 1, bab 2 atau daftar pustaka, daftar isi dan sebagainya. Kalau bab heading 2 ini kita akan menggunakannya ketika kita ingin menulis sub dari bab subbab kita ya. Misalnya subbab dari bab 1 itu apa kan. Terus lanjut ke misalkan kalau ada sampai 3 maka kita akan tambahkan sampai heading 3. Jadi bertingkat ya. Jadi level pertama itu ada heading 1, level 2 di heading 2 dan seterusnya. Di sini kita akan mengatur heading 1 terlebih dahulu. Kita klik kanan ya, arahkan kursor di heading 1, klik kanan. Pilih modified. Oke, maka muncul pop up modify stylenya. Kita ini namanya biarkan saja ya. Kita rubah ya. Untuk jenis fontnya kita pilih Times New Roman ya. Times New Roman, kita ukurannya sesuaikan 12 bold ya. Biasanya bold nih settingan hitamnya. Jadi kalian bisa sesuaikan settingan untuk setiap kampus kalian. Ini kita pilih orientasinya apakah rata tengah, kiri, kanan. Misalnya kalau untuk heading 1 itu kita menggunakan rata tengah. Oke, rata tengah. Di sini ada pengaturan spasinya. Ini pengaturan ini spasinya itu spasi 2 ya, aku bisa salah. Ini spasi 1,5, ini spasi 1,5, ini spasi 2. Jadi sesuaikan di kampus kalian ya. Sini saya menggunakan spasi 2 ya, agar sama persis dengan saya penulisan yang lainnya. Oke, kita ini sudah oke ya. Terus kita setting di sini, bagian di sini kita klik di sini new document based on this template. Jadi sama settingan sebelumnya. Kalau kita ingin membuat dokumen baru, kita tidak perlu lagi men-setting headingnya. Ini sudah defaultnya, jadi kita tidak perlu lagi men-settingnya. Oke, terus klik OK. Oke, sip. Ini sudah berubah ya bentuknya. Terus kita akan setting heading 2 nya, modified, sama seperti tadi. Times New Roman, ukurannya 12 ya. Kita kasih bold, kasih warna hitam. Oke, orientasinya itu kita kasih rata kiri ya, rata kiri. Terus spasinya spasi 2. Oke, kita sama juga ini kita aktifkan ya, new document based on this template. Oke, klik OK, sip. Kita sudah mengatur heading, margin, ukuran kertas, font dan spasi ya. Oke, kita akan pertama ya, kita lihat di sini ya, akan membuat judul bab ya. Kita klik di sini judul bab, maka kursornya akan otomatis pindah ke tengah. Kita tulis bab 1 ya, bab 1 pendahuluan. Oke, pendahuluan. Oke, kalau kalian ingin tulisan pendahuluannya di baris baru ya, kalian bisa mengklik menekan tombol save enter ya, save enter di sini. Maka ini masih menjadi satu bagian. Akan berbeda jika kalian menekan hanya langsung tombol enter saja, maka ini menjadi dua heading yang berbeda. Kita tidak mau itu karena akan kelihatan nanti dampaknya. Kita akan lihat nanti.
Kenapa kita menggunakan save enter? Oke, di sini save enter. Oke, sip. Di bagian kursor terakhir kita klik enter ya, klik enter. Kita akan memasukkan heading 2. Heading 2 ya. Oke, sip. Kita tulis di sini latar belakang. Oke. Latar belakang. Oke, ini sudah heading 2. Kita kasih penomoran. Di sini adalah kita di sini caranya kita atur ya. Ini pastikan kita atur posisinya dengan mengklik di sini. Oke, kita klik sini atur. Oke, sesuaikan paling ujung sekali dari margin kita agar tidak ada ruang yang tersisa ya. Oke, selanjutnya kita klik lagi, terus misal kayak terbelakang misalnya tujuan ya. Karena kita tidak mengklik heading tadi, heading 2 tadi, maka ini secara defaultnya menjadi normal ya. Tapi kita ingin ini mengikuti settingan yang di sini di latar belakang, kita bisa secara cepatnya itu ya, kita blok di sini, blok, terus kita beli sini format painter ya, painter. Oke, secara otomatis kita akan memastikan di sini, dan ya settingannya akan sama persis di sini, dan nomornya pun akan otomatis melanjutkan nomor sebelumnya. Oke, enter, kita bisa menuliskan ya misal kalimat ya, kalimat ya, kalimat ya, biar oke ya, cepat saja ya. Nah, oke sini. Oke, sip. Tapi kalau kalian lihat di sini bahwa adalah kalau saya biasa membuat makalah ini menggunakan, saya biasanya untuk jarak ya, ini jarak paragrafnya ini saya sama persiskan dengan di sini. Kita mengaturnya sama persis di sini ya, sejajar dengan huruf pertama dari L ini agar terlihat lebih mudah dibaca ya kalau menurut saya. Tapi itu kembalikan lagi dengan settingan kampus kalian masing-masing. Mungkin saja bisa berbeda, tapi saya lebih suka menggunakan seperti ini agar mudah dibaca. Terus kalau di awal paragraf itu kita pastikan selalu ada indentasinya. Untuk mengatur indentasinya cukup kita atur di bagian di sini. Ke bagian sini kita majukan, oke, majukan sampai ya di bagian sini. Sip, oke. Maka akan sudah maju mempunyai indentasinya. Biasanya misal sama kita juga kan. Kita enter, ada kalimat baru. Enter. Baru ya, oke. Nah, oke. Nah, kalau seperti ini muncul. Oke, di sini kita tujuan kita kopikan juga. Oke, kalau misalnya kita kopas di sini, kalau dan pastinya di sini, maka akan muncul seperti ini. Dia akan melanjutkan penomoran yang sebelumnya. Jadi agar itu tidak terjadi, kita dipilih di bagian di sini ya, muncul di bagian sini paste options. Kita klik di sini, terpilih di bagian ini. Oke, yang ada tulisan A-nya ini. Sip, keep text only aja. Jadi kita mengkopas hanya untuk teksnya saja, bukan formatnya. Oke, kita kembali atur indentasinya. Oke, sudah rapi ya, kelihatannya sudah rapi. Jadi kalian bisa menambahkan untuk bab selanjutnya. Jika kalian ingin menambah lembar selanjutnya, tetapi ini masih ada ruang kosong lagi kan, kalau kita klik enter maka dia tidak akan masuk ke lembar selanjutnya. Jadi jangan biasakan kalau kalian ingin menambah lembar halaman baru itu kalian menekan enter sampai muncul halaman baru. Jangan seperti itu ya, itu tidak benar caranya. Jadi caranya adalah ketika kursor kita berada di karakter paling akhir dari halaman ini, terus kita tekan Ctrl Enter. Oke, maka akan langsung membuka lembar kerja lembar barunya ya. Oke, di sini bisa kita tulis bab
bab 2 ya, bab 2 kayak, terus shift enter biar masih satu heading ya. Bab 2 itu apa ya sih, kajian teori biasanya. Oke, ke enter. Tambah heading apa, pengertian misalnya, pengertian apa gitu kan, teori apa, kajian, penelitian terdahulu. Oke, ini kan berbeda nih. Ini heading 2-nya sudah aktif, cuma ini belum sama yang tadi. Tapi kita di sini kita atur dulu nomorannya. Kita mulai dari A. Oke, sip. Oke, kalau kalian muncul di sini C, karena ini meneruskan dari yang di sini, bagian di sini. Jadi kita tidak mau, kita ingin dia mulai dari A, maka kita klik di sini. Auto correction option, kita di sini klik, pilih restart numbering. Oke, maka akan dimulai dari A ya. Kita atur posisinya. Oke, sudah. Kita copy formatnya, ini format printer. Kita pastikan arahkan ke teks yang ingin kita rubah formatnya. Oke, lepas seperti ini. Oke, sip. Oke ya, kelihatan ya. Oke, di sini kita akan lihat nih. Kita akan lihat fungsi dari heading yang sebenarnya. Kita di sini page. Oke, lihat di sini kan. Ketika kita menggunakan heading, maka di bagian heading ini akan tertulis ya bab 1, pendahuluan, latar belakang dan tujuan. Jadi kalau ini akan memudahkan kita dalam navigasi ya. Misalkan kalau dokumen kita itu ada sampai 100 halaman, maka kita akan kesulitan sekali untuk men-scroll-scrollnya ya. Jadi untuk memudahkan kalian menemukan bagian yang ingin kalian cari, maka kita di bagian navigasi ini kita klik saja heading. Bagian heading kalian pilih bagian mana yang ingin tuju. Misalnya di bab 2 ya, di bagian penelitian terdahulu. Kalian bisa klik aja langsung di sini. Klik, maka akan langsung diarahkan ke bagian penelitian terdahulu. Oke, kan? Terus cara mudahnya ya kan, manfaat dari kita menggunakan heading ya. Oke, terus tadi kenapa kita menggunakan itu ya, menggunakan shift enter ya, tidak langsung enter saja. Di sini kita lihat ya, ini kan menjadi satu baris ini ya. Kalau saya klik enter, maka dia akan menjadi dua heading. Ini heading 1, heading yang selanjutnya. Oke, dia bukan menjadi satu bagian, ini menjadi dua bagian yang berbeda. Maka dari itu kita tidak mau seperti ini, maka kita dengan kita klik save enter, maka dia sudah menjadi dua baris tetapi masih menjadi satu bagian ya. Itulah mengapa kita menggunakan shift enter ya, agar dia masih menjadi satu bagian. Oke, selanjutnya kita akan mengatur halaman ya. Enter, kita tambah halaman baru di atasnya. Oke, kita sebelum itu kita buat bagian kita buat daftar isi ya, daftar isi. Oke. Jadi sedikit tips ya, kalau kita ingin membuat daftar halaman dengan isi yang berbeda-beda, pastikan bahwa dokumen yang sudah kita kerjakan itu benar-benar sudah fix ya, tidak ada perubahan lagi. Karena ketika kalian ada perubahan, maka itu nantinya akan kesulitan ke depannya ya. Saya akan beri contohnya saja ya. Kita akan membuat halaman ya. Biasa di daftar isi ini adalah halamannya ya. Itu daftar posisinya itu berada di tengah dan menggunakan bilangan Romawi ya, Romawi kecil. Oke, di bagian insert kita masuk di bagian header dan footer, page number ya.
kita klik di sini, kita pilih di bagian bottom of page. Tunggu ya, sedikit loading ini. Oke, tunggu. Oke, bagian bottom. Kita pilih di bagian tengahnya. Di sini ada bagian sebelah kiri, tengah, kanan ya. Kita sesuaikan kebutuhan kita. Pilih tengah. Maka akan muncul ya halamannya. Halaman 1 di lembar daftar isi. Tapi kita tidak mau seperti ini. Kita ingin diamnya menjadi angka Romawi. Caranya klik di sini, page number ya, di header and footer nih secara otomatis muncul. Footer, page number, pilih format page number. Kita klik di sini, terus kita rubah number formatnya sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di sini kita menggunakan Romawi kecil ya, Romawi kecil, kita klik OK, sip. Maka akan secara otomatis maka akan berubah menjadi Romawi. Tetapi di bagian sini dia tetap dia akan mengikuti format di halaman sebelumnya ya. Kita tidak mau seperti hal itu terjadi, agar halaman daftar isi dan bab pendahuluan ini mempunyai jenis halaman yang berbeda, dan di sini kita ingin juga dimulai dari 1, maka kita akan ada settingannya ya. Kita klik di sini dulu, close header. Oke. Pastikan kita berada di kursor yang paling akhir ya dari halaman ini. Oke, terus di sini. Oke, pastikan berada di kursor paling akhir. Terus kita pilih di layout. Terus kita pilih breaks. Kita pilih next page ya, next page. Oke. Maka akan muncul halaman baru. Ya, halaman baru. Karena kita ingin halaman bab 1 ini berada di sini, maka kita tekannya tombol delete-nya ya sekali. Oke, maka dia akan otomatis pindah ke halaman setelah daftar isi. Kalau ini masih ke bawah, kita klik sekali lagi. Oke, pas nih. Isinya sudah sesuai, sudah rapi. Namun di sini halamannya masih tetap sama ya, masih tidak ada perubahan. Ini sama juga ya kan. Oke, kita ingin ini berubah. Caranya adalah kita double klik di bagian halamannya. Di sini double klik. Oke, akan muncul seperti ini header. Pastikan terblok ya, sudah diblok ya, terblok. Pilih di bagian page number, pilih format page number lagi. Kita rubah format numbernya menjadi huruf Latin ya. Oke. Terus kita di sini settingannya. Kita pilih di start at 1. Dimulai dari 1. Kalau kita pilih ini, maka kita akan meneruskan halaman sebelumnya. Jadi kita mau itu, maka kita klik start at 1 ya. Ini bisa juga dimulai dari 2, 3 atau tapi di sini kita ingin mulai dari 1. Terus klik OK, sip. Akan berubah nih. Ini 1 ya kan? 1. Oke, ini masih tetap 1 Romawi. Oke, begitu caranya. Oke. Ini untuk di halaman awal bab ya. Bagaimana kita misalkan setelah halaman bab itu ada halaman barunya lagi kan, bukan babnya. Jadi misalnya saya copy saja dulu ya. Copy saja nih ya. Saya ada halaman selanjutnya di bab 1 ya. Misalkan ini ya, masih ada lagi. Ini kita pindah ke enter. Nah, kita tidak mau nih biasa beberapa kampus ya, setelah halaman 1 di bagian bab pertama itu penulisannya tidak berada di tengah lagi halamannya. Biasanya itu ada di kiri kanan bawah atau di kanan atas ya. Maka untuk men-settingnya itu adalah kita klik di sini ya. Pastikan ya di halaman bab 1 itu di bagian kursor yang paling akhir. Pastikan berada di paling akhir, kita klik settingan tadi ya, layout, breaks, next page. Oke. Maka akan muncul halaman baru. Kita tombol delete untuk menaikkan teks sebelumnya ya. Oke, belum muncul. Bentar. Ini
kok tidak muncul ya, tidak kelihatan, tidak ada lagi. Oke, dan kalimatnya sudah naik ya. Oke, kita nah kan di sini kita lihat di sini menjadi halaman 1 ya, di sini halaman 1 juga. Jadi caranya adalah kita klik di sini, double klik di sini, sip, kita rubah, kita blok di sini, kita pilih di sini link to previous. Artinya kalau ini kan fungsi ini sudah berfungsi ini ya, menu ini sudah berfungsi. Maksudnya adalah kita tidak ingin settingannya itu mengikuti halaman sebelumnya. Jadi misal kalau ini mati aktif ya, jadi kalau kita hapus di sini, hapus di sini, maka di halaman saja otomatis dia mengikuti, akan hilang. Jadi kita tidak mau itu, jadi kita blok di sini, link to previous kita hilangkan. Jadi tidak ada hubungan lagi dengan halaman sebelumnya. Ketika kita ingin menghapus ini, sip, lihat, maka dia tidak akan terjadi apa-apa. Oke, itulah fungsinya link to previous ya. Kita matikan fungsinya. Oke, kita ulang kembalikan. Oke, sip. Di sini kita kita misalnya menambah merubah posisinya menjadi kanan ya. Kita bisa ke ini page number, bottom, pilih di bagian ya, sini, sip. Oke, dan berubah posisinya. Tetapi ini tidak berubah ya, tidak mengikuti yang setelahnya itu. Tapi di sini masalahnya adalah nomornya dimulai dari 1. Oke, sama saja seperti yang tadi, kita blok di sini page number, format page number, terus kita dipakai di bagian sini kita mulai dari 0. Bukan, maksudnya kita di bagian ini kita continuous ya, kita mulai dari sini. Berarti adalah memulai melanjutkan nomor sebelumnya. Klik OK. Maka dia akan otomatis melanjutkan nomor setelah 1 ini. Oke, tapi posisinya berbeda. Seperti itu ya. Sip, close ada. Oke, kan sudah selesai nih. Halaman satunya berada di 1 di tengah ya, tengah bawah. Terus halaman selanjutnya berada di kanan bawah. Kalau untuk kalian yang berada di kanan atas itu kalian bisa sesuaikan ya. Jadi hapus saja nanti hapus saja di bagian sini, kita tambah di bagian atas ya. Itu sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Terus cuman adalah ketika kita mengatur ini di bagian bab selanjutnya, nah ini akan berbeda lagi, akan mengikuti format seperti ini. Oke, caranya masih sama seperti yang tadi. Letakkan kursor berada di paling akhir ya, dalam sebelum bab 2 ini. Pilih layout, breaks. Oke, next page. Oke, ini ada spasi muncul, maka kita untuk menaikkannya klik tombol delete saja, saya akan naik ya. Terus oke, kita untuk ini pindah ke posisi tengah, kita double klik lagi, sip. Oke, pastikan ini kita matikan ya, link to previousnya kita matikan. Oke, jadi tidak ada hubungannya dengan di sini. Jadi terus ini masih tetap dalam keadaan terblok ya. Pilih di sini, kita pilih di bottom di tengah, sip, sudah sesuai ya. Lihat, ini berada di kanan bawah, halaman bab 2 nya berada di tengah bawah. Oke, seperti itu untuk mengatur halamannya. Oke, sip. Saya harap kawan-kawan paham ya cara membuat halaman yang berbeda di dalam satu dokumen. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai cara membuat daftar isi secara otomatis. Oke, daftar isi. Ini kalau kalian biasa membuat daftar isi itu adalah cara manual ya, tuliskan nama babnya, nama babnya apa itu kan, misalkan latar belakang ya, salah latar belakang, apa ini, oke, latar belakang, titik kan gini, titik sampai sini. Oke, tulis
misal halaman 1 gitu kan. Nah, ini kalau ada kelebihan kita hapus lagi sampai pas gitu kan. Ini tidak efisien ya, tidak efisien dalam membuat daftar isi. Jadi caranya adalah, kita naikkan lagi. Oke, sip. Oke, tahan. Oke ya. Caranya adalah caranya itu simple. Kita pilih ke bagian menu bar reference, klik, terus kita pilih di table of content ya, di kanan atas ini, klik sekali. Oke, kita dipilih di bagian sini ya, bagian sini. Di sini juga bisa, tapi saya biasa di sini. Table of content ya, oke, di sini. Kita pastikan pandangan kita di sini. Pertama adalah levelsnya. Kalau kita punya headingnya sampai 3, maka yang ingin kita munculkan 3, maka kita tulis 3 di sini. Karena saya punya level headingnya hanya sampai 2 dan saya ingin memunculkannya sampai 2 saja, maka saya ubah di sini menjadi 2 ya. Jadi yang akan muncul hanyalah 2 heading saja. Terus kita ingin misalkan merubah nih titik-titiknya menjadi apa ini, misalkan garis bawah. Oke, bisa juga kan, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Tapi di sini saya gunakan titik-titik biasanya ya. Terus kita klik oke, sip. Oke, secara otomatis maka akan muncul ya, membuatkan daftar isi kita. Dan lihat di sini. Di sini secara otomatis juga nomor halamannya disesuaikan. Nah, penelitian terdahulu, nah itu berada di halaman 3 kan, sip. Secara otomatis akan membuatkan halamannya. Terus untuk ini ya, ini sudah sesuai kan. Ini cara simpelnya membuat daftar isi secara otomatis. Tapi misalkan kita ingin ada menambah subbab baru ya. Jadi di sini kan misal di bab 2 ini kita ingin menambah subbab baru. Oke, ya, misalnya gini kan, kita ingin menambah subbab baru, misalnya daftar istilah. Oke, headingnya kita samakan ya. Oke, format, kita klik di sini, sip. Oke, kita menambah subheading baru, tapi di sini belum muncul. Cara untuk memunculkannya adalah kita klik kanan di sini di halaman, pilih update field, kita pilih ya update sini. Kalau kita pilih di sini hanya akan mengupdate nomor halamannya saja, bukan headingnya. Nah, di sini kita ingin mengupdate headingnya, maka kita klik sini update entire table. Jadi mengupdate headingnya dan juga halamannya. Klik OK, maka otomatis akan muncul heading baru yang sudah kita buat tadi di daftar pustakanya beserta dengan halaman. Terus kita juga bisa langsung navigasi ya dari daftar isi ini. Kita ingin menuju ke daftar, misalkan ke pengertian, kita tinggal klik ya, tekan tombol kontrol dan ya berubah kursornya menjadi seperti jari telunjuk ya, menunjuk. Kita klik sekali di pengertian, misalkan kita ingin pergi ke bagian heading pengertian, klik dan akan diarahkan ke bagian pengertian. Ya, itulah manfaat dari kita menggunakan heading ya, karena kalau kita menggunakan heading ya kita akan dimudahkan dalam membuat daftar isi, navigasinya menjadi lebih mudah. Itulah manfaatnya kita menggunakan heading. Dibandingkan kalau kita mau membuat tidak menggunakan heading, maka kita akan kesulitan dalam navigasi ya. Ini heading ini sangat berguna sekali, untuk menavigasi kalau halamannya itu lebih dari 100 ya, atau banyak sekali ya. Itu sangat berguna sekali. Oke, sip.
Oke, sekian itu ya untuk video kali ini. Banyak sekali yang sudah kita pelajari ya, bagaimana kita mengatur ukuran kertas, margin, font, spasi, heading, halaman, dan terakhir kita membuat daftar isi secara otomatis. Jadi saya harap dengan video ini kalian menjadi lebih paham lagi ya dalam men-setting dokumen kerja kalian dalam membuat skripsi. Jadi hasilnya adalah saya harap makalah kalian menjadi lebih rapi lagi, mudah dibaca ya, karena susunannya tersistematis dengan baik. Ya, saya harap kalian mempraktekkan video ini. Jadi agar kalian lebih memahaminya. Kalau kalian tidak masih kurang mengerti, kalian bisa komen ya, komen di bawah. Sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan kalian. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video sekali ini. Saya harap kalian suka. Jika kalian suka, klik tombol like-nya, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya, dan bunyikan tombol notifikasinya agar kalian tidak kelewatan video-video terbaru dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam produktif.